aja, dunia udah dikuasain monster. Satu-satunya tempat yang masih aman hanyalah pegunungan. Dan begitu kamu turun, peluangmu untuk hidup hampir tidak ada. Setelah kemunculan makhluk misterius yang hampir memusnahkan umat manusia, orang-orang yang selamat hanya bisa bertahan hidup di wilayah pegunungan dengan ketinggian tertentu. Namun ketika seorang ayah harus mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan sang anak, dia terpaksa meninggalkan zona aman dan memasuki wilayah yang telah dikuasai monster. Mampukah dia kembali hidup-hidup? Atau justru menjadi korban berikutnya? Siapkan diri kalian, karena kali ini kita akan membahas alur cerita film Elevation 2024. Film diawali dengan banyaknya siaran berita tentang bencana yang sedang terjadi, di mana fenomena tanah amblas terjadi di banyak negara. Dan dari lubang tanah amblas itu, keluar makhluk ganas seperti monster yang disebut Reaper. Kemungkinan Reaper sudah berada di dalam tanah selama ribuan tahun, dan hanya beberapa bulan setelah kemunculannya, bisa melenyapkan sebagian besar umat manusia. Tapi anehnya, Reaper hanya menyerang manusia yang sedang berada di bawah ketinggian 8.000 kaki. Sehingga orang-orang yang selamat harus menuju ke dataran tinggi di atas 8.000 kaki untuk mencari tempat tinggal yang aman. Scene lalu menunjukkan 3 tahun setelah kemunculan Reaper, di mana di daerah pegunungan Rocky, Colorado, para survivor bisa bertahan melanjutkan hidup. Di momen ini, seorang anak laki-laki bernama Hunter sedang berjalan kaki sendirian menuju ke bawah. Dia duduk di sebuah batu lalu meneropong melihat ke bawah. Tiba-tiba Hunter dikagetkan dengan kemunculan Reaper. Untungnya Hunter bisa selamat dari kejaran Reaper dan berhasil kembali ke tempat tinggalnya yang berada di ketinggian 8.600 kaki. Hunter lalu bercerita tentang peristiwa yang barusan dia alami kepada ayahnya yang bernama Will. Sang ayah meminta Hunter untuk tidak melakukannya lagi karena tak mau kehilangan sang anak. I can't lose you. I need you to understand that. Lalu ada seorang wanita bernama Katie. Dia adalah rekan dari Will. Will lalu bercerita kepada Katie bahwa Hunter tadi sempat turun ke bawah dan sempat dikejar oleh Reaper karena Hunter merindukan ibunya. He didn't just go there to see Red Rock. It's the last place he saw his mother. Saat kembali dari hutan, Will bertemu dengan Nina. Di sini Nina sedang melakukan eksperimen. Dia bermaksud mencari peluru yang bisa membunuh Reaper. Karena dari pengalaman sebelumnya, kulit Reaper sangatlah keras dan susah untuk ditembus senjata. Scene lalu beralih ke malam hari, di mana Hunter sedang tertidur. Dan tiba-tiba dia mengalami sesak nafas. Ternyata Hunter memiliki penyakit asma yang cukup parah. Dan tentunya dia butuh oksigen. Alright. Deep breaths. Oh, I love you, man. Ternyata tabung oksigennya hanya tersisa 1. Padahal jarak tempat tinggalnya ke rumah sakit sangatlah jauh dan posisi rumah sakit terletak di zona yang tidak aman di daerah yang sudah dikuasai Reaper. Keesokan paginya, Will masih berusaha bersikap biasa saja. Will dan Hunter sedang merawat kebun kentangnya. Will menanam kentang sebagai bahan makanan yang bisa dibarter dengan makanan lain. Happy birthday. Lalu pada saat malam hari, ternyata penyakit Hunter kambuh lagi. Karena tabung oksigennya sudah habis, Will terpaksa menggantinya dengan suntikan obat penenang.
untuk membuat Hunter tenang dan rileks sementara waktu. Mau tidak mau, Will harus turun ke bawah untuk mengambil persediaan oksigen bagi Hunter. Will lalu menemui Nina, tetangganya, untuk meminta bantuan Nina kembali ke bawah. And Boulder will have a crate of them. But if I don't go, Hunter dies. So what? Do me a favor, Nina. Let's go. Let's die together. You've studied them for years. Nina lalu menjawab bahwa sampai sekarang belum ada senjata yang bisa memusnahkan Reaper. Nina pun terpaksa menolak ajakan Will tersebut. Karena penolakan Nina itu, Will akhirnya mengungkit masa lalu Nina, di mana dulunya Nina dan istrinya Tara adalah rekan kerja yang sama-sama meneliti senjata pembasmi Reaper. You owe me this much. For Tara. Even if you make it there, they'll be there waiting for you. Tapi naasnya istri Will harus tewas akibat serangan Reaper. Dan dari insiden itu, hanya Nina sendiri yang bisa selamat. Setelah Will pergi, Nina lalu melanjutkan proyek penelitiannya. Nina berhasil membuat alat pendeteksi Reaper dari kompas yang sudah dimodifikasi. Esok paginya, Will menitipkan Hunter kepada tetangganya yang lain. Dia lalu mengunjungi tempat senjata, di mana gudang senjata itu menyimpan banyak senjata yang digunakan untuk melawan Reaper. You can't go out there alone. You need a partner to watch your back. Right, Nina's going with me. Di momen ini, Nina sudah mau ikut dengan Will untuk turun ke bawah, dan ternyata Katie juga akan ikut bersama mereka. Mereka bertiga lalu bersiap untuk segera turun mencari rumah sakit terdekat. Nina lalu menjelaskan bahwa dia sudah memiliki alat pendeteksi Reaper. Nina juga menjelaskan bahwa tubuh Reaper punya medan magnet yang sangat kuat, sehingga hal itu bisa terdeteksi lewat kompas buatannya. Setelah beberapa waktu perjalanan, mereka akhirnya sampai di zona merah. Mereka melihat ada bangkai mobil militer, dan terlihat jika mobil itu dulunya dipakai berperang melawan Reaper, karena terlihat dari kerusakan dan adanya beberapa sisik Reaper. Tapi di momen ini, ketegangan sempat terjadi, karena Katie ingin segera melanjutkan perjalanan, sementara Nina masih ingin meneliti kulit Reaper dulu. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka melihat beberapa ekor kuda yang masih selamat. Hal ini menunjukkan fakta baru jika Reaper hanya menyerang manusia saja, dan tidak mau menyerang hewan apapun. Mereka bertiga lalu tiba di sebuah tempat ski, dan di sana terdapat beberapa kereta gantung. Tapi tiba-tiba kompas Nina menunjukkan adanya keberadaan Reaper di sekitar sana. Dan benar saja ada Reaper yang mendekat ke arah mereka. Katie yang ketakutan tiba-tiba spontan berlari dan bermaksud menuju ke zona aman. Padahal zona aman masih sangat jauh. Sementara Will dan Nina menaiki sebuah kereta gantung. Katie masih berusaha menyelamatkan diri. Ternyata Reaper nggak mempan sama senjata peledak, dan Katie harus segera menyusul Will dengan naik kereta gantung. Reaper masih terus mengejar, sedangkan senjata Nina udah habis. Pada saat mereka hampir mencapai garis aman, tali kereta gantungnya malah putus. Akhirnya mereka bertiga berhasil sampai ke sebuah rumah yang aman dan beristirahat di sana sementara waktu. Mereka lalu diskusi tentang bagaimana cara mengalahkan Reaper. Dan dari kejadian Reaper yang tidak mau menyerang hewan, Katie lalu mengungkapkan satu teori bahwa Reaper adalah makhluk yang dikirim Tuhan untuk memusnahkan umat manusia. Sedangkan menurut Nina, Reaper adalah semacam alien yang akan mengambil alih bumi. Sementara menurut Will, Reaper adalah makhluk buatan yang sengaja dibuat untuk mengurangi populasi manusia.
So how do we take our place back? They came out of nowhere, all at once. Keesokan harinya, mereka bertiga melanjutkan perjalanan hingga sampai ke sebuah terowongan. Pintu masuk terowongan itu masih berada di dalam zona aman. Dan kemungkinan jalan keluar terowongan juga masih berada di zona aman. Tapi di sini Nina masih takut. Walaupun sempat ragu, mereka bertiga akhirnya melanjutkan perjalanan dengan masuk dalam terowongan. Let's go. Mereka bertiga lalu menyusuri terowongan yang gelap dan hanya dibantu cahaya senter dari helm. Setelah sampai di ujung, mereka hanya menemukan pintu yang terkunci dengan rapat. Will lalu mengecek kondisi sekitar dan dia melihat sebuah tangga untuk menuruni terowongan tersebut. Dan bisa saja tangga itu menuju daerah di luar zona aman. Karena sudah terlanjur turun, mereka bertiga pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Ketika sudah mencapai dasar terowongan, mereka bertiga dikejutkan oleh datangnya sesuatu. Ternyata itu adalah Reaper yang langsung mengejar mereka. Nina lalu menyuruh mereka untuk nahan nafas karena Nina pernah meneliti bahwa tentakel Reaper bisa mendeteksi keberadaan manusia. Karena tak kuat menahan napas terlalu lama, Reaper pun bisa menyadari keberadaan mereka bertiga. Mereka lalu masuk ke sebuah celah kecil. Tapi naasnya, Katie harus jadi korban tewas selanjutnya. Sementara Will dan Nina tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Katie. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan hingga sampai ke zona aman. Tak berapa lama mereka sampai ke sebuah rumah dan bermaksud untuk istirahat di sana. Mereka masih mencari cara untuk mengalahkan Reaper. Nina lalu mengungkapkan jika sisik Reaper mengandung medan magnet yang cukup kuat. Dan Nina butuh senyawa bernama magnesium oksida untuk melapisi pelurunya. Dan senjata itulah yang akan digunakan untuk membunuh Reaper. A magic bullet? Literally a magic bullet. It's not magic, it's science. It's a guess. Keesokan harinya, Will dan Nina segera pergi mencari magnesium oksida dengan menaiki mobil yang ada di rumah itu. Mereka lalu sampai ke sebuah rumah sakit. Mereka langsung gerak cepat untuk mencari apa yang mereka inginkan. Will lalu mengambil beberapa tabung oksigen. Tapi tiba-tiba ada Reaper yang langsung menyerang mereka. Akhirnya Will berhasil membunuh Reaper setelah dia nembak tabung yang berisi magnesium oksida. Hal ini otomatis membuktikan teori Nina, jika peluru yang dilapisi magnesium oksida bisa mengalahkan Reaper. Tapi untuk mendapatkan magnesium oksida dalam jumlah yang banyak, mereka harus mengambil di laboratorium milik Nina. Mereka pun memutuskan untuk menuju laboratorium segera. Setelah tiba di laboratorium, Nina segera menyiapkan pelurunya. Tapi di sini Will malah mengganggu konsentrasi Nina dengan mengungkit kejadian-kejadian masa lalu. Dan hal itu cukup mengganggu konsentrasi Nina. The worst part is I chose not to go to that game. I'm sure you've had the same thought about Tara. Setelah melakukan uji coba, Nina segera melakukan tes kepada kulit Reaper. Tapi hasilnya... peluru itu masih gagal menembus kulit Reaper. Tapi tentunya Nina tidak mau menyerah. Dan dia segera mencari ramuan lain yang lebih tepat.
Nina menyuruh Will untuk segera I pulang. won't need your help to get back. I'll be on the road right behind you. There's no point in you dying here with me. Go. Go be with Hunter. Setelah Will pergi, Nina kemudian melakukan eksperimen lagi dengan mencampurkan beberapa larutan. Saat Nina selesai melakukan eksperimen, datang seekor Reaper, dan inilah waktu yang tepat untuk mencoba. Scene kembali kepada Will yang sedang melakukan perjalanan pulang. Saat hampir saja mencapai garis aman, tiba-tiba ban mobil Will pecah. Mobil Will akhirnya terguling. Will lalu cepat-cepat keluar karena ada Reaper yang bersiap menyerangnya. Will mencoba berlari secepat mungkin ke arah garis yang aman. Ketika hampir mencapai garis aman, ada Reaper yang sudah berada tepat di belakang Will. Dan tiba-tiba Nina sudah berada tepat di sana. Dan Nina berhasil menemukan peluru yang bisa membunuh Reaper. Sehingga Will berhasil selamat. Setelah Nina membunuh para Reaper yang menyerangnya, dia mendapatkan fakta baru bahwa tubuh Reaper ternyata berisi mesin. Dan inilah alasannya kenapa Reaper tidak bisa naik di ketinggian di atas 8.000 kaki. Serta Reaper hanya membunuh manusia, tidak membunuh hewan sama sekali. Karena mungkin sudah diprogram oleh pembuatnya. That's not a living creature. That's programming. By who? Mereka lalu menyebarkan informasi tentang bagaimana cara membunuh Reaper dan mengambil alih kembali tempat tinggal mereka. Setelah itu mereka kembali ke tempat yang aman. Radiator blew half a mile back. Will langsung menemui Hunter putranya. Sementara Nina langsung mengibarkan bendera perlawanan sebagai tanda bahwa masyarakat siap untuk melawan Reaper. Mereka lalu memproduksi senjata untuk melawan Reaper dalam jumlah banyak. Dan pertempuran besar melawan Reaper pun segera mereka lakukan bersama oleh para survivor. Lalu di scene akhir memperlihatkan ada sebuah benda luar angkasa yang jatuh dari langit. Entah apa isi benda luar angkasa itu, ataukah isinya monster ganas selanjutnya. Dan film pun selesai. Jadi itulah alur cerita film Elevation. Film survival yang cukup seru dan menguras adrenalin. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan lanjut nonton video lainnya. Sampai ketemu di alur cerita film seru lainnya.